Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mariz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluqul Qur'an. Amma ba'du. Ibadah rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur, yang mana senantiasa telah memberikan nikmat yang tak terukur, nikmat iman, Islam, sehat wal afiat. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat Jumat. Harapan kita mudah-mudahan amaliyah kita yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam marilah kita sanjungkan kepada penghulu alam, manusia yang mulia dan dimulia-muliakan oleh yang maha mulia, manusia yang agung dan diagung-agungkan oleh yang maha agung. Beliau tiada lain dan tiada bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarganya, para sahabat tabi'in atau tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya selaku umatnya semoga selalu konsisten di dalam menjalankan ajaran beliau, menghidupkan sunnahnya, supaya kelak kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Oleh karena itu, khatib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita semua selalu meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imtisalul ma'murat wajtinabul manhiyat, yaitu laksanakan semua kewajiban dan meninggalkan segenap larangan-larangannya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Insyaallah kita tidak akan lama lagi akan menyongsong tamu yang mulia, yaitu bulan yang mulia, bulan Ramadan. Tapi sebelum bulan Ramadan tiba, kita semuanya akan kedatangan malam yang istimewa, malam yang mana Allah akan mengabulkan semua dosa, akan mengabulkan semua doa-doa kita dan mengampuni dosa-dosa yang menginginkannya. Malam itu adalah malam nisfu Sa'ban. Alhamdulillah, pada tahun ini 1445 Hijriah, malam nisfu Sa'ban jatuh pada tanggal 24, dan insya Allah yaitu hari Sabtu besok, hari Sabtu malam Ahad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kalian beruntung. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk melakukan amal yang paling utama setelah iman, yaitu sholat.
Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar mendekatkan diri kepadanya dengan segala macam ibadah. Allah perintahkan mereka untuk melakukan kebaikan dan dengan mereka akan memperoleh keberuntungan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi hamba-hamba yang beriman berbagai pintu-pintu kebaikan yang mana banyak sebagai rahmat Allah terhadap mereka. Allah juga menjadikan beberapa waktu yang diberkahi agar di waktu-waktu tersebut seseorang muslim bisa mendapatkan keberkahan dan juga bekal buat di akhirat kelak nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat lailatan nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu nahara." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka hidupkanlah malamnya dan berpuasalah di siang harinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Masyiral muslimin rahimakumullah, marilah bersama-sama bangunlah di sebagian besar malam, di malam nisfu Sya'ban, dan isilah dengan berbagai pahala, berbagai macam ibadah, yaitu seperti membaca Al-Quran, zikir, membaca istighfar, dan perbanyaklah doa. Apalagi doa di sepertiga malam terakhir, insya Allah lebih berpotensi dikabulkan oleh Allah untuk dikabulkan doa-doa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana lailatun nisfi min Sya'ban, nada munadin hal min mustaghfir fa aghfir lahu hal min sa'ili fa'udiyah." Apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka malaikat berseru menyampaikan dari Allah, adakah orang-orang yang memohon ampunan? Maka Allah akan mengampuni. Adakah orang-orang yang meminta sesuatu? Maka kata Allah, aku akan memberikan permintaannya. Hadis Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Oleh karena itu, Imam Asy-Syafi'i menegaskan di dalam kitab wa balagona annahu kana yuqalu inna du'a yustajabu fi khamsin layalin fi lailatil jum'ah wa lailatil adha wa lailatil fitri wa awalil lailati fi rajab wa lailatin nisfi min Sya'ban. Telah sampai berita kepada kami bahwa dulu pernah dikatakan sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam. Yang pertama malam Jumat, yang kedua malam hari raya Idul Adha, dan yang ketiga malam Idul Fitri, keempat malam 1 Rajab, dan yang kelima adalah malam nisfu Sya'ban. Masyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita manfaatkan pertengahan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya. Marilah kita berpuasa di hari nisfu Sya'ban dan memperbanyak sholat di malam harinya, karena telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih, yaqalibullahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa lil musyrik aw musyahid. Allah merahmati para hambanya di malam nisfu Sya'ban, maka Dia mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang musyrik dan seorang muslim yang ada permusuhan, kedengkian dan kebencian terhadap muslim lainnya karena urusan duniawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban At-Tabrani. Makna hadis ini bahwa Allah mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan sebuah keistimewaan, yaitu Allah merahmati para hambanya yang beriman dengan rahmat yang khusus. Allah mengampuni untuk sebagian kaum muslimin sebagai dosa-dosa mereka dan mengampuni untuk sebagian muslim lainnya karena dosa-dosa mereka. Sedangkan orang kafir dan musyrik, maka Allah tidak akan mengampuninya. Demikian pula musyahid, yakni
seorang muslim yang ada permusuhan, kedengkian dan kebencian terhadap muslim lainnya karena urusan dunia. Oleh karenanya hendaklah masing-masing kita memperbaiki hubungan dengan saudara sesama muslim, dan hendaklah masing-masing dari kita memaafkan, berlapang dada, dan mengeluarkan serta membuang iri dan kebencian dari hati kita sebelum malam nisfu Sya'ban tiba. Dengan itu semoga Allah merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Masyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Terakhir, kami ingin menyinggung sedikit satu permasalahan terkait akidah yang wajib kita yakini, yaitu para ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat menyatakan bahwa takdir dan kehendak Allah tidak berubah karena doanya orang yang berdoa atau sedekahnya yang dilakukan oleh seseorang, baik pada malam nisfu Sya'ban atau di waktu-waktu yang lain. Kita diperintahkan untuk berdoa, tiada lain adalah untuk menampakkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang berdoa sesuai dengan apa yang Allah takdirkan terjadi, maka apa yang diminta hambanya akan terwujud. Dan jika doa seorang hamba tidak sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuknya, maka apa yang diminta hambanya pasti tidak terwujud. Akan tetapi hamba itu telah memperoleh pahala dari ibadah yang telah dikerjakannya, yaitu berdoa. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepada aku, kata Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kami mengajak kepada jamaah untuk menghadiri, yaitu pada malam nisfu Sya'ban, yaitu jatuh pada hari Sabtu besok, yaitu pada sholat maghrib. Marilah kita bersama-sama untuk berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbanyaklah istighfar. Demikian khutbah yang singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini, semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyil azim, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salat wassalam ala nabiyil karim. Faqala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Filistin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin
Allahumma dammir Yahudi wan Nasara wa Israil wa syaddid samlahum wa farid jam'ahum. Allahumma fa'anna al-bala'a wal wala'a wal waba wal fahsya'a wal munkar wal bagh was suyuf wal mukhtalifah wa syada'ida ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hada khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.